Assalamualaikum teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi pada malam hari ini kita bertiga, yakni saya Intan Putri Kamila, Saya Ruth Maret Tasya. saya Adelia Jenita. Nah, kita bertiga akan berbagi tentang hasil pengamatan kami terhadap salah satu tradisi yang populer di Riau saat ini, yakni Pacu Jalur. Mungkin teman-teman sudah mengetahuinya di media-media sosial yang baru-baru viral belakangan ini. Nah, tradisi pacu jalur ini sudah dikenal luas di Nusantara, bahkan telah diakui sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia. Nah, bagi kami, pacu jalur ini bukan hanya sekedar perlombaan mendayung perahu. Pacu jalur ini ialah cerminan dari kehidupan masyarakat Melayu Riau. Bagaimana mereka bekerja sama, merayakan identitas, dan menata perekonomian mereka sendiri. Bener banget nih Intan. Nah, menariknya lagi ya nih, pacu jalur ini itu tuh dilaksanakannya itu bener-bener di Sungai Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, perahu yang disebut jalur ini panjangnya itu lebih dari 20 meter dan diisi lebih dari 20 pendayung gitu. Setiap jalurnya juga bukan cuma milik satu orang, tapi hasil kerjasama seluruh kampung. Dan sebelum kita masuk ke analisis nih, eh saya dan teman-teman kami berdua mengajak teman-teman untuk mungkin bisa menyaksikan potongan video yang menampilkan gimana sih pacu jalur itu dan yang dari pembuatan jalur, persiapan lomba, dan juga hingga kegiatan masyarakat di sekitarnya. Nah, benar banget nih, melalui video yang akan kita tampilkan nanti, kita tuh dapat merasakan pengalaman melalui festival budaya yang sangat hidup, mulai dari suara musik, riuh sorak-sorakan penonton, aroma makanan khas yang dijajakan, dan wajah-wajah penuh semangat. Nah, semua terekam dengan sangat nyata dan dapat kita lihat nanti di dalam video tersebut. Nah, setelah nanti kita akan menonton itu, kami juga masing-masing akan memaparkan nih hasil-hasil analisis berdasarkan aspek apa nih yang kami temukan di dalam video pacu jalur yang akan kita tayangkan nanti. Baik, yuk kita lihat video yang akan kami tayangkan tentang pacu jalur. These guys are crazy. They're crazy. Like they must be so strong. They go so quick. And I want to try and do that, you know. Karena pacu jalur ini udah ratusan tahun, tapi sekarang sangat viral di dunia. Orang sudah mengetahui budaya Kuansing, Riau, dan Indonesia pada umumnya. Karena menurut kami pacu jalur itu pertarungan gengsi antar kecamatan, antar kabupaten. Maka pacu jalur itu bagi kami nama besar kampung atau kecamatan. Kalau timber ruangnya suruh terjun, mereka terjun, gak takut jatuh gitu. Jadi kalau mau menang, terutama sekali itu disiplin. Disiplin yang tinggi, kemudian mental yang tangguh agar mencapai kemampuannya maksimal di gelanggang atau di arena. 8, 9, 2. Betul. Ya dulu. Sebelum makan puding itu badan itu agak berat, lantaran kita kan udah capek juga kadang di jalan, habis makan puding mau turun itu agak ringan. Alhamdulillah selalu ada yang memberi bantuan atau dana kepada kami sehingga kami bisa berlanjut tahun ke tahun sehingga sampai kepada detik sekarang ini. Kalau masalah kram ya udah sering ya, lantaran
kalau di setiap latihan itu kami memang untuk memaksakan diri. Makanya kami itu di waktu di latihan itu sering kram. Itu peran saya hanya mengamati, mencari titik kelemahan lawan kita. Jadi atlet ini menurut instruksi kita suruh gini, nah, jadi dia ngikut. Kita mengamati lawan kita sebelah, apa yang bisa kita ambil dari yang dia lakukan. Menurut saya kalau Timbor Ruang itu fungsinya besar. Kalau di dalam rumah itu, kalau nggak ada orang tua, anak-anak itu udah kehilangan arah. 1, 2, 1. Raka di sini tugasnya sebagai tukang onjai. Onjai itu tugasnya nari dan bisa juga kalau berhadapan dengan lawan sedang imbang-imbang bisa juga di onjai perahunya. Kalau Timbor Ruangnya suruh terjun, Raka terjun, gak takut jatuh gitu. Raka bisa berenang soalnya rumah agak jauh dari tepi sungai. 35 kanan. 35 kanan. Penerosa seperti sekarang ini itu biasanya mempunyai kecepatan sebelah kanan, sebelah kirinya agak lambat. Jadi kalau kita mendapat arus yang lebih lambat, kita harus mempunyai kecepatan yang tinggi dari awal. Mangko siapa pun lawan, nak orang awak, nak orang mana pun digasak. Tak lu ada lawan sejati dulu. Yang penting jangan membuat keributan. Tunjukkan sportivitas awak dulu. Nah, silakan jalurnya didayung dan berputar mengambil jalan sebelah kanan menuju Kajang. Saya biasa memberi arahkannya melalui peluit atau trompet atau palu yang diketokkan ke di jalur. Nah, jadi atlet ini sudah dilatih dengan aba-aba tersebut. Kalau ketinggalan, nah itu aba-abanya ketoknya lebih kencang, peluitnya makin sering. I already had planned to come here, but then it went viral and I was like, that's so cool. I'll come here and I will document what the festival is like. And yeah, it was hard getting here. I had to fly from China, Kuala Lumpur, Pekanbaru, and then motor for 4 or 5 hours. These guys are crazy. They're crazy. Like they must be so strong. They go so quick, and I want to try and do that. You know. Kalau kita menang, itu yang kita rasakan merasa sampai atau tercapai cita-cita kita, mempunyai kebanggaan tersendiri atau merasa senang. Kalau bahasa Kuansingnya, kalau ditinggal pacar nggak menangis. Tapi kalau jalurnya kalah atau menang itu dia menangis. Nah, bukan soal cuma uang, hanya ada juga gengsi antar desa-desa yang ada di Kecamatan Cirenti. Nah, teman-teman, menurut dari pendapatnya saya ya, saya itu menemukan beberapa aspek sih, tapi yang mungkin itu yang pertama itu bagian aspek ekonomi sama aspek seninya. Nah, kalau menurut saya ya, kenapa sih saya menganggap bahwa di pacu jalur itu ada nilai ekonominya atau aspek ekonominya, karena sewaktu kegiatan pacu jalur tadi berlangsung, itu kan pastinya ada kegiatan berkumpul, kayak masyarakat juga berbondong-bondong untuk menyaksikan kegiatan pacu jalur itu berlangsung, yang dimana karena adanya kegiatan berkumpul tersebut, banyak dari masyarakat yang ada di sekitar tempat pacu jalur itu berlangsung melakukan kegiatan jual beli seperti kayak jual makanan ataupun mungkin mainan-mainan yang dijajakan yang identik dengan pacu jalur. Nah,
Dan berdasarkan hal tersebut, festival pacu jalur ini jelas-jelas dapat kita simpulkan bisa menjadi penggerak ekonomi lokal, yang dimana biasanya penghasilan pedagang kecil itu kan hanya terbatas pada hari-hari biasa. Tetapi di waktu pekan pacu jalur tadi berlangsung, pendapatan mereka itu bisa berkali lipat. Bahkan kita mungkin dari video-video yang sudah kita tonton tadi itu dapat kita lihat mungkin ada ibu-ibu yang membawa makanan atau menjajakan makanannya kepada orang-orang yang ada di sana. Terus selanjutnya itu di mana kegiatan ekonomi ini tetap juga dibalut dengan suasana kekeluargaan gitu. Nggak ada persaingan sengit, terus juga mereka saling membantu, minjam peralatan, dan bahkan mungkin ada yang saling bekerja sama ya kan untuk menjual jualannya. Menurut saya sih yang bisa saya sampaikan dari pacu jalur itu baru yang aspek ekonominya saja. Mungkin bagian aspek seninya mungkin nanti saya mau coba cari dulu ya. Mungkin lanjut dulu ke teman-teman. Untuk Intan atau Adel, apakah ada gitu aspek yang menurut kalian ditimbulkan dari pacu jalur ini? Nah, selain aspek ekonomi yang dibilang oleh rekan saya Ruth tadi, sepertinya juga ada aspek lingkungan yang muncul di situ. Nah, pada awal video tadi diperlihatkan bahwa untuk pemotongan jalur biasanya menggunakan batang kayu yang sudah besar atau yang sudah tua. Nah, karena adanya pemotongan jalur untuk kayu untuk jalur tersebut, jadinya kan otomatis salah satu pohon di dalam hutan menjadi berkurang. Nah, aturan adat menurut jurnal yang saya baca sebelumnya, aturan adat di Kuantan Sengingi ini mengatur bahwa bagi orang yang menebang satu pohon yang besar untuk jalur, maka ia harus menanam kembali 100 pohon baru untuk memperlangsungkan atau kelangsungan sumber daya hutan tersebut. Nah, aturan tadi membuktikan bahwa budaya itu tidak merusak alam, justru menjaga keseimbangannya. Hal ini sejalan dengan salah satu pepatah Melayu, yakni alam tak kambang jadi guru. Artinya, yakni alam yang luas selalu memberi pelajaran bagi manusia. Nah, selain aspek pada penebangan jalur tadi, aspek lingkungannya juga muncul pada bagian setelah perlombaannya itu selesai. Nah, setelah perlombaannya selesai, semua pihak itu ikut menjaga kebersihan lingkungannya. Mulai dari anak sekolah, dia mengangkut sampah bersama orang-orang tuanya, bersama tetua-tetua di situ, dan bahkan pokoknya semuanya terlibat di dalam hal tersebut. Mungkin aspek lainnya ada ditemukan oleh teman-teman yang lain. Tapi mungkin saya mau sedikit ini Intan, pada bagian tadi kan Intan ada sebutkan itu kalau misalnya ditebangnya satu pohon besar itu harus dilakukan penanaman 100 pohon. Mm-mm. Apakah mungkin dari sumber yang mungkin Intan baca, apakah ada masyarakat itu pernah, mungkin entah masyarakat zaman dahulunya itu menyangkut pautkan hal tersebut kepada seperti pengetahuan spiritual gitu, Intan? Nah, betul sekali yang dibilang oleh Ruth tadi. Jadi, penebangan satu pohon dan digantikan menjadi 100 pohon tersebut sangat erat kaitannya dengan spiritualitas masyarakat setempat. Karena selain untuk mendapatkan bahan kayu untuk jalur, eh, pe- penggantian dengan 100 pohon baru ini akan merupakan bagian dari ritual adat yang memohon restu kepada alam dan Sang Pencipta, di mana pohon itu adalah eh, salah satu yang diberkahi dari alam sendiri. Nah, eh, karena adanya ritual tersebut, eh, di diharapkan kayu yang diambil untuk jalur tersebut dapat membawa keselamatan, kekuatan, dan kekayaan pada pacu jalur nantinya. Segitu sih. Oh, begitu ya, Intan. Mungkin ada lagi, apakah ada ketemu Aspek lain? aspek-aspek yang di pacu jalur?
Nah, tadi kan teman-teman tuh udah ngasih tahu nih ada aspek ekonomi, ada lingkungan. Nah, saya sendiri tuh nemuin yang namanya aspek sosial. Nah, di dalam pacu jalur itu, aspek sosial itu bisa kita lihat langsung di dalam video itu. Suasana pacu jalur itu benar-benar ramai dan penuh semangat sama orang-orang yang mau datang nonton ke situ, bahkan yang mau menyemangati para apa ya kayak idolanya atau yang didukungnya di dalam acara tersebut. Nah, yang kita tahu juga bahwa di dalam itu bukan hanya di situ di tepi-tepi tepi sungai itu bukan hanya ratusan orang, bahkan itu menjadi ribuan orang yang datang untuk berkumpul di tepi-tepi sungai Kuantan tersebut. Nah, mulai dari di situ tuh mulai dari anak-anak, ibu-ibu sampai bapak-bapak bahkan tetua adat yang semua tuh terlibat di dalam acara tersebut. Nah, ada juga yang jadi di dalam semua itu ada tuh jadi pendayung, ada juga yang masak, ada juga yang jualan, dan ada juga yang datang buat nonton dan kasih semangat sama yang mau didukungnya nih gitu. Nah, kita bisa lihat nih misalnya nih ibu-ibu tuh saling berbagi makanan, padahal awalnya tuh mereka tuh nggak saling kenal di dalam lingkungan itu mereka kenal, cuman karena ada kegiatan pacu jalur itu menimbulkan rasa sosial yang tinggi. Nah, dari situ juga bapak-bapak itu kerjasama angkat perahu. Yang kita tahu bahwa belum tentu yang mendukung yang lomba itu belum tentu dia itu kenal sama yang dibantunya gitu. Nah, itu kan merupakan contoh sikap sosial yang memang timbul pada saat acara itu. Terus ada juga kayak penonton, bahkan penonton dari desa berbeda pun kalau misalkan menang nih, yang dia dukung tuh pasti kayak ada berpelukan atau sampai mereka tuh kayak apa namanya kasih semangat untuk yang menangnya. Nah, itu merupakan juga salah satu sikap sosial yang baik dan itu tuh memang terlihat jelas di dalam aspek sosialnya. Mungkin itu saja. Ada lagi Eh, atau mau ditanyain? Kayaknya itu yang dari sosialnya juga gotong royong masuk ya Del ya kan? Ya, betul. Karena Nah, mereka kan nilai sosial sama-sama. yang tampak tuh betul kata Ruth tadi, ada gotong royong, solidaritas, serta interaksi sosial yang luas. Nah, kita tahu juga di dalam sosial itu kan yang kita lihat nih, dalam video itu bukan hanya eh, yang tinggal di daerah itu, tetapi ada juga nih turis-turis, bahkan wisatawan yang memang datang untuk menonton itu. Nah, itu merupakan pertunjukan yang udah memang termasuk luas. Mungkin bahkan dulu orang nggak terlalu kenal nih pacu jalur secara luas. Cuman karena ada sesuatu hal yang membuat itu tuh menjadi luas, bahkan semua orang, wisatawan sampai wakil presiden pun datang untuk nonton pacu jalur tersebut. Nah, juga menimbulkan namanya rasa kekeluargaan seperti itu. Bener-bener bener. Nah, mungkin kita lanjut ke aspek lainnya aja nggak sih? Boleh, boleh. Dari Intan ada lagi aspeknya. Ada. Sepertinya dari semua yang telah kita sampaikan tadi, yang paling menonjol, yang paling dekat dengan kita sehari-hari, atau yang paling sebenarnya dia paling nampak, cuman kelupaan aja, yakni aspek budaya. Nah kan, pacu jalur itu adalah salah satu budaya atau warisan dari budaya Melayu. Nah, aspek budaya ini biasanya kan mencakup bahasa, seni, simbol, adat istiadat, pakaian, musik, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari yang mungkin teman-teman katakan tadi, budaya mungkin udah masuk ke salah satu aspek dari budaya ini. Nah, dalam tradisi pacu jalur yang udah kita lihat tadi, pokoknya hampir semuanya udah kita temukan. Nah, yang paling menonjol yang mungkin yang akan saya bahas pertama kalinya adalah dari nama jalurnya. Nah, nama-nama jalur ini dari zaman dahulu atau sampai sekarang eh, telah di cara penamaannya itu tetap sama, yakni mungkin salah satu daerah itu mengambil nama dari nama hewan buas. Nah, nama dari hewan buas tersebut akan mencerminkan jalurnya itu gagah perkasa atau lain-lain sebagainya. Lalu jika ia mengambil nama putri atau lain-lain sebagainya, hal tersebut mencerminkan keanggunan atau kecantikan dalam pelaksanaannya. Nah, mungkin aspek budaya lainnya itu bisa kita lihat dari nama dan berlanjut pada motif hiasannya. Nah, motif hiasan ini biasanya disesuaikan dengan nama jalurnya sendiri. Contohnya
tadi kan saya bilang bahwa penamaan jalur itu ada yang dari nama hewan buas. Nah, ada salah satu jalur yang namanya itu Siposan Rimbo. Siposan Rimbo ini dalam bahasa Kuansing, Siposan itu berarti lipan. Nah, corak-coraknya itu akan berisi seperti rata-rata diisi oleh lipan. Nah, dan dibuat seperti warna-warna yang cerah, mencolok dan warna-warna yang cerah, mencolok dan lain-lain sebagainya. Nah, eh, semua semua hal pewarnaan tersebut akan membuat jalur bukan hanya perahu panjang untuk lomba, tetapi juga karya seni untuk bercerita. Nah, lalu ada orang Melayu juga percaya dengan pepatah ini, hidup dikandung adat, mati dikandung tanah, yang artinya sepanjang hidup manusia ada dalam naungan adat. Nah, lewat nama dan motif jalur inilah adat itu terus dijaga dan diwariskan. Selain nama dan motif, mungkin aspek pacu jalur ini juga terlihat dari aspek pakaian adat, yakni para pendayung dan anak coki, yang di tengah itu sebagai timbo ruang dan tukang onjai, biasanya dia menggunakan baju adat Melayu lengkap, dimulai dari tanjak, baju kurungnya, bahkan pakai songket saat perlombaan berlangsung. Hal tersebut mencerminkan bahwa budaya Melayu telah terrealisasikan di dalam budaya pacu jalur ini. Nah, lalu pada saat pantun atau pelaksanaan musik, sebelum lomba dimulai, lalu tetua adat membacakan pantun dan doa yang diiringi oleh tabuhan calempong, yakni salah satu alat musik tradisional di Kuansing. Nah, berarti dari semua yang saya katakan tadi, mulai dari cara penamaan, eh, cara cara penamaan, ukiran, eh, pakaian adat, musik, pantun, bahkan doa-doa itu berhubungan langsung dengan budaya Melayu dan terrealisasikan langsung melalui pacu jalur. Mungkin itu saja dari Oh aspek iya, budayanya. Intan, itu kan tadi Intan ada bilang tuh yang pendayung dan yang anak kecil yang ada di depan jalurnya itu, kenapa penamaannya itu seperti itu gitu? Mungkin bisa Eh, dijelaskan gitu. Mungkin yang di tengah itu kan namanya timbur ruang, atau yang biasanya dia menokok-nokok untuk kesamaan ritme. Nah, tugas dia itu ada dua. Pertama, timbur ruang itu untuk menyamakan ritme semua pendayungnya. Jadi alunan dayung itu sama semuanya. Lalu yang kedua, kenapa dia disebut timbur ruang? Timbo itu kan dalam bahasa Kuansingnya itu ada gayung. Gayung. Jadi tugas dia itu adalah jika pendayung itu memasukkan apa, air yang masuk ke dalam jalur tersebut, kan mungkin membuat jalur tersebut menjadi lebih berat. Nah, itulah tugas dia untuk mengeluarkan air dari dalam, makanya dia disebut dengan timbur ruang. Nah, terus yang di belakang itu disebut eh, sebagai tukang onjai. Nah, biasanya dia bertugas untuk melompat-lompat di belakang. Saya nggak tahu kegunaan pastinya, kan tetapi kayaknya berpengaruh pada kecepatan jalurnya. Lalu yang di depan itu atau para penari itu di Kuansing itu disebut sebagai anak coki. Nah, coki itu sebenarnya adalah keberuntungan artinya. Nah, kenapa dia disebut anak anak keberuntungan? Karena penari ini bertugas saat dia kan kalau anak itu menari berarti berarti ia menandakan jalurnya itu telah menang dibandingkan lawannya. Segitu. Oh, begitu. Mm-mm. Eh, Kalau menurut dari pendapatnya saya, Hmm? kan tadi Intan udah membahas tuh kayak seni, kayak secara garis besar seni ukiran, seni Hmm. dan lainnya gitu kan. Nah, dari yang saya baca ya, keindahan visualnya dari, mungkin ini masuk ke dalam aspek seninya ya, keindahan visualnya dari seni pacu jalur ini membawa ada makna filosofinya kayak harmoni, keberanian, kerjasama, juga penghormatan terhadap leluhur. Dan itu saya baca dari artikel Philosophy of Pacu Jalur Sustainable of Character, di mana nilai-nilai seperti gotong royong, karakter sosial itu benar-benar tertanam di dalam tradisi ini, yang dimana mungkin dapat dihubungkan nantinya dengan profil siswa Pancasila gitu. Terus juga di aspek seni ini
eh kita bisa lihat bahwa setiap perahunya itu kebanyakannya itu dihias sama warna yang cerah, sama motif ukiran khas Melayu. Yang dimana anak yang depan tadi kan bisa dibilang kayak supaya penari, dia kan penari supaya pendayungnya itu lebih semangat lagi dalam mendayungnya. Terus ini juga kalau menurut saya sedikit membahas ke bagian buku anak SD itu masuk ke dalam buku IPAS yang dimana kelas kelas 4 bab 4 yang membahas indahnya keragaman budaya di negeriku gitu. Mungkin dari Adele ada lagi seni aspeknya. Sebenarnya aku juga mau nanya nih tentang tadi kan Intan yang sampaikan aspek budaya nih. Aku mau nanya sama Intan, kalau misalkan Intan nih ikut menonton atau bahkan menjadi bagian dari Pacu Jalur itu, bagian budaya mana yang paling Intan suka dan kenapa uh, Intan pilih budaya itu yang Intan sukai gitu? Mungkin budaya maksud Adel ini adalah aspeknya atau nilainya ya, Del. Soalnya kan kalau budaya itu dari pacu jalurnya. Mungkin kalau yang menurut yang suka sendiri yaitu hmm, bagian musiknya mungkin ya. Musiknya soalnya dia khas Kuansing, pokoknya musik dari pacu jalur itu tidak didapatkan dari daerah-daerah lainnya. Emang khusus untuk daerah Kuansing sendiri. Kalau menurut kawan-kawan yang lain, menurut Sirut dan Adel, mungkin kalian lebih sukanya di bagian yang mana? Bagian apanya nih? Bagian budayanya. Lebih suka dalam pacu jarum, lebih tertarik kemananya? Ke kemananya ya? Ke ukirannya sih. Ukiran jalurnya. Kalau aku mungkin sama kayak Ruth, ukirannya itu kan pasti punya warna gitu kan, punya dari Mm-mm. eh, apa Benar-benar. namanya? Contoh nih kayak model pucuk rebung itu kan merupakan motif khas Riau gitu kan. Mungkin di dalam di perahu itu mungkin ada motif seperti itu kan atau banyak yang lain motif. Nah, itu kan warnanya tuh menarik. Jadi itu jadinya kayak nengok itu kayak apa ya? Suka aja gitu ngambil makanya ngambil bagian itu. Nah, kayaknya kita lebih baik ngubungin ke materi ya sih sekarang. Nah, dari semua yang udah kita bahas tadi, aspek-aspek yang udah kita temuin, mulai dari aspek lingkungan, eh, aspek budaya, aspek ekonomi, aspek sosial, dan lain-lain sebagainya, kayaknya saya lebih tertarik pada aspek aspek budayanya deh. Soalnya dia lebih membahas keseluruhannya dan lebih nyambung ke pembelajaran IPS-nya. Nah, mungkin saya lebih tertarik menghubungkan pembelajaran atau mengembangkan materi ke IPAS kelas 4 bab 6 yang membahas tentang Indonesiaku Kaya Budaya. Nah, nantinya pada bab itu siswa akan belajar mengenal ragam budaya Indonesia dan lain-lain sebagainya. Nah, Pacu Jalur ini akan menjadi contoh nyata bagaimana budaya itu bisa hidup mulai tadi dari nama penamaan jalurnya, dari motifnya, dari pakaiannya, bahkan sampai musik yang dimainkan di dalamnya. Nah, kalau dari aku nih ya, teman-teman, karena tadi aku ada bahaskan aspek ekonomi, karena menurutku itu yang paling kelihatan sekali. eh aku mau ngambil di materi anak kelas kelas 6 atau kelas 5 yang bagian kegiatan ekonomi masyarakat yang membahas itu seperti produksi, distribusi, konsumsi. Nah, kalau tapi aku ada dua pilihan sebenarnya karena ada kegiatan jual beli kan entah kalau nggak salah di kelas 3 ada juga membahas tentang kegiatan jual beli gitu. Mungkin aku bakal angkat materi dari salah satu tadi yang udah aku sebutin. Gimana kalau Adel Ada kayak mana? materi apa? Kalau aku sendiri sih maunya yang ambil mengenai aspek sosial atau materi sosialnya. Nah, kalau dihubungkan nih dengan pembelajaran IPS itu, eh, sosial ini sangat apa ya nyambung kali ke dalam aspek yang tadi kujelaskan.
yang dimana di dalam buku IPAS kelas 4 bab 3 itu judulnya itu ada kebersamaan di lingkungan. Nah, di situ jelaskan nih gimana pentingnya hidup rukun, gotong royong, dan saling membantu. Nah, di dalam pacu jalur itu kita bisa nih langsung kasih bentuk nyata eh, dari itu semua. Nah, itu bisa dijadiin media untuk media pembelajaran atau maksudnya kayak materi pembelajaran yang bisa disampaikan kepada anak-anak sekolah dasar supaya mereka tuh ngerti bahwa kebersamaan itu bukan cuman teori aja tapi bisa ada kegiatan nyatanya di dalam masyarakat. Nah, tadi aku ada bahas nih di bab kelas 4 bab 3. Nah, sosial ini juga ada nih di buku IPAS kelas 5 bab 6. Di situ juga judulnya adalah interaksi sosial dan masyarakat. Dan dibahas itu ada tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, dari pacu jalur itu kan kita nih bisa lihat nih apa itu kerjasama, bagaimana interaksi terjadi antara orang di desa dan di di desa yang berbeda, serta ada juga gimana suasana kekeluargaan bisa tumbuh dalam acara budaya tersebut. Gitu. Benar, benar, benar. Mungkin segini aja nggak sih teman-teman? Karena kita Ya, udah bisa udah menyimpulkan dapat titik apa yang kita. intinya. Dari Benar. budaya kita udah dapat aspek-aspeknya dan dari aspek-aspek kita sudah bisa mengaitkan ke materinya. Iya. Begitu juga aspek yang lainnya gitu ya. Oke, bisa ditutup aja nggak sih? Nah, baik, sampai di sini penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.